kita mulaikan. Saya sapa kita semuanya. Salam, ya ahomu. Shalom. Shalom. Ya, Shalom. mari kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mengucap syukur atas penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Mari kita ambil saat teduh di tempat kita masing-masing. Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang mulia, Bapa yang kudus, Allah yang kekal, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Saat malam hari ini Tuhan, kami kembali datang kepada Tuhan. Kami mau meninggikan nama Tuhan. Kami mau bersorak-sorai bagimu ya Tuhan. Kami mohon kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan, kesanggupan daripada Allah senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan kami sepanjang malam. Sehingga ibadah Komsel Timotius ini boleh berjalan dengan baik karena tuntunan dan penyerta daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami memulaikan di dalam nama Tuhan Yesus kami. Amin. Mari kita akan sembah Tuhan melalui pujian kita sama. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Sana sana layak dipuji disembah, Kau layak bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Mari kita akan nyanyikan pujian ini dari awal lagi dengan segenap hati. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Sana, sana, oh sana, layak dipuji disembah, Kau layak bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kau layak bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia.
Hosana, 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 layak dipuji disembah, Kau layak bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia namamu, namamu besar, termulia. Haleluya, namamu besar Tuhan, kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Layak dipuji disembah, Kau layak bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Benar Tuhan bahwa namamu yang besar termulia di dalam setiap kehidupan. Rasanya kami akan mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Kami mau bergembira meninggikan. Ya, saya bersorak-sorai bagi Tuhan, katakan amin. Mari kita akan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Ada satu sobatku yang setia, yang tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia,
tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Masih siap saudara-saudara bagi nama Tuhan? Amin. Haleluya. Jadi berhubung karena waktu kita semakin berjalan, lalu minggu depan tentunya kita akan mendengar pujian yang lebih luar biasa lagi bagi teman-teman yang akan melayani minggu yang akan datang. Nah, untuk itu mari kita semua yang sudah hadir saat malam hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat malam hari. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal untuk kita mempersiapkan diri kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Ku
Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Tuhan berkati. Baik teman-teman, sebelum kita mulai merenungkan sebuah firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Tuhan telah melindungi kami, memelihara hidup kami Tuhan. Dari pagi, siang hingga sampai saat ini Tuhan, kami boleh merasakan kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam setiap kehidupan kami Tuhan, banyak hal yang selalu menyakiti hati Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami minta pengampunan Tuhan daripada Engkau, agar tidak menjadi halangan untuk kami melayani Engkau Tuhan, dan terlebih agar tidak menjadi halang berkat di dalam kehidupan kami, lepas pribadi. Kau berkati Tuhan, pada kami pada malam hari ini, apapun yang kami lakukan Tuhan, bila semua Tuhan sesuai dengan kehendak Bapa, segala keterbatasan kami Tuhan, biarlah Tuhan yang campur tangan menolong kami. Berkati teman-teman kami yang masih belum join dan juga yang sudah join, Tuhan berkati. Bila mereka rasanya sedang bermasalah, Tuhan tolong, dan biar mereka selalu bersama dengan kami pada malam hari ini. Terima kasih Bapak, segala media, laptop, jaringan yang kami pakai, kami pertaruhkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, biarlah Tuhan yang selalu menjaga menolong, agar pada malam hari ini Tuhan ibadah kami boleh berjalan dengan lancar dari awal pertengahan sampai akhir. Terima kasih Bapak, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu
tutup bungkus kami di dalam kuasa Roh Kudus-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, shalom teman-teman. Tadi kasih di dalam Tuhan Yesus. Apa kabarnya? Apakah teman-teman yang matikan kamera ini masih ada di tempat? Ya, kalau teman-teman ada di tempat, kalau tidak sibuk ya kameranya bisa di on supaya kita bisa beradaptasi gitu ya teman-teman. Ya teman-teman, pada malam hari ini terima kasih buat Katime yang sudah sebagai sekretaris kita yang sudah mempercayai saya sebagai pembicara pada malam hari ini. Saya bersyukur sudah lama saya tidak membagikan sebuah renungan firman Tuhan, terlebih di grup umum ya, di NYG atau New Student Generation. Ya, teman-teman, bersyukur, terima kasih atas segalanya sudah diberikan kepada kita, dan terima kasih juga buat teman-teman sudah join, baik yang ada di grup lain maupun yang ada di grup kita di Komsel Timotius New Student Generation. Nah, teman-teman, pada malam hari ini saya membagikan sebuah firman Tuhan. Firman ini tidak asing lagi bagi kita. Firman ini sering kita lakukan, bahkan sering kita baca, dan sering kita bagikan kepada teman-teman semua. Tetapi pada malam hari ini, saya kembali akan mengingatkan kepada kita supaya firman Tuhan tidak lepas di dalam kehidupan kita, karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi jalan kaki kita. Nah, pada malam hari ini, teman-teman, saya mengambil dasar renungan kita yang terdapat di dalam 1 Korintus 1 ayat 4 sampai 9. Saya bacakan untuk kita semua. 1 Korintus 1 Korintus 1 ayat 4 sampai 9. Dengan judul perikop ucapan syukur. Ayat 4, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang telah dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat terakhir, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Dikatakan berbahagialah orang yang mendengar, yang melakukan, serta untuk merenungkan setiap firman Tuhan yang kita dengar dan kita baca. Nah, pada malam hari teman-teman, saya sediakan tema kecil untuk kita, atau tema sebagai topik kita pada malam hari ini, yaitu syukur atas panggilan dalam Kristus. Ya, memang ini saya rasa tema ini bagi saya begitu luas ya, karena ada beberapa kalimat. Itu syukur, panggilan, dan Kristus. Jadi kita satukan syukur atas panggilan dalam Kristus. Nah, teman-teman, kira-kira menurut teman-teman ya, apakah bersyukur itu susah nggak ya? Kira-kira menurut teman-teman, susah nggak bersyukur? Atau mudah bersyukur? Ya, bisa teman-teman jawab dalam hati sendiri, bisa juga langsung on mute-nya, kalau enggak apa juga. Dua-duanya. Susah, mudah, dan susah. Ya, benar sekali. Ya, pada malam hari teman-teman, kita juga dibantu dengan panggilan kita. Bagaimanakah kita harus bersyukur? Kita bersyukur karena kita sudah dipanggil. Nah, nyatanya dalam kehidupan kita, kalau kita sudah dipanggil, kalau tidak sesuai dengan keinginan kita, tentunya ada rasa sungguh-sungguh ya, ada rasa kecewa, ada rasa marah, patah semangat, bahkan tidak suka makan. Ya, sedikit saya bersaksi teman-teman. Pertama,
sebelum saya sampai ke sekolah tinggi agama Kristen bidang muda wirawan, pertama Bang Fa ini telepon saya di Medan. Dek, bagaimana, apakah kamu sudah siap untuk lanjut sekolah? Bilang ya, sudah siap, dengan harapan yang saya inginkan. Nah, bagaimana harapan saya? Harapan saya di sana adalah kampusnya bagus, seperti kampus-kampus lain lah, seperti di kota atau seperti yang kita lihat, rame dan juga temannya juga bagus dan segala macam. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya lihat orang-orang Inggris itu, bukan orang Inggris ya, orang Afrika yang bahasa Inggris itu. Nah, saya lihat foto-foto dan teman-teman Papua itu, saya kira itu orang Afrika, saya kira mereka pandai bahasa Inggris. Nah, harapan saya kalau saya sudah sampai di sana nanti di tempat Bang Faas, saya mau belajar bahasa Inggris. Ya, ya puji Tuhan, sampai di sini di Jawa Tengah atau di Wonogiri. Pertama itu kami orientasi dulu, ketemu dengan Kak Jim, entah tahu, iya ada Kak Jim di sini, ketemu dengan hambanya Jim di sini, rupanya bahasanya beda, sudah jauh beda dari bahasa Inggris. Saya pikir ya udahlah, mungkin salah tanggapan saya ya dengan foto. Tapi nggak apa-apa, kita hidup bersama, kita harus beradaptasi dan kita harus menjalaninya. Kedua, sampai ke tempatnya. Selesai orientasi atau bootcamp yang 10 hari. Mana mana kampusnya? Apakah kita bawa tas? Apakah kita harus gendong-gendong buku dengan tas? Atau seperti kampus-kampus lain itu ya? Begitu. Iya, ada kampus-kampus kita nanti tuh nyebrang jalan di mana? Iya, nyebrang jalan itu di mana? Enggak, ini kaki lima depan ini atau teras ini. Walah, saya pikir kampus kami itu sudah lepas dari asrama, padahal bukan. Kami sudah punya tempat perkuliahan di situ. Ada di aula, ada tempat khusus juga yang sudah disediakan karena kampus tersebut masih dalam pembangunan. Tetapi teman-teman, di situ saya berpikir, ya bagaimana lah, mau tidak mau harus jalani. Nggak mungkin juga kalau harapan itu sudah tidak sesuai, kita harus mundur, kita harus pulang lagi, itu nggak apa lagi. Mungkin beda-beda ya, beda-beda keinginan masing-masing. Tapi di situ teman-teman saya bersyukur bahwa segala sesuatu itu kita perlu namanya bersyukur. Kalau kita tidak bersyukur, bagaimana kita bisa merasakannya? Kalau ibaratnya uang dikasih 500, 1000, 2000, ya, tentunya kita bersyukur juga. Kenapa kita harus bersyukur daripada tidak ada? Ya, makanya kita harus bersyukur. Nah, masuk kita di dalam panggilan, apakah kita siap menerima panggilan? Kalau kita melihat arti panggilan secara umum, bahwa panggilan adalah hal atau perbuatan, cara atau sikap yang bisa dilakukan oleh kita sebagai manusia. Dalam konsep, di dalam Alkitab, dipanggil untuk memanggil. Nah, di dalam 1 Korintus 1 ayat 26 ini, saya minta dengan Kak Benedikta ya, untuk membacakan untuk kita. 1 Korintus 1 ayat 26. Halo Kak Benedikta. Ya, Kak. Bisa dibaca Kak 1 Korintus 1 ayat 26. Satu Korintus Kak berapa? 1 Korintus 1 ayat 26.
1 Korintus pasal 1 ayat 25 ya. Kak Agusman. Ayat 26. Oh, ayat 26. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Demikian. Mungkin lagi jaringan ya. Terganggu lagi jaringan. Iya kali Kak. Minta maaf ya teman-teman, soalnya kepleset dengan tombol, ternyata tombol wifi saya sudah digeser ya. Oke teman-teman, sudah kakak Benedikta. 1 Korintus 1 ayat 4 ayat 26 berkata, ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Nah, kalau kita melihat kehidupan kita kalau kita dipanggil bagaimana? Apakah kita merasakan ada rasa sudah bercukupan, sudah bisa segalanya yang kita mau? Tentunya kita berpikir-pikir, kita harus bertimpulan, kita harus memiliki semangat, kita harus melakukan dalam menerima ini. Saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu? Kita harus melihat keadaan kita, kita harus bisa mengerti keadaan kita. Artinya bahwa kita harus menyusahkan keadaan kita dengan orang lain. Artinya bahwa kita harus bersyukur ketika kita dipanggil. Ini menunjukkan kepada kita, menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Artinya bahwa tidak semua juga orang bisa berpengaruh dengan orang-orang yang lain. Misalnya orang-orang yang memiliki panggilan yang misalnya Bapak dipanggil untuk menjadi gembala, tetapi ada juga satu orang yang mengajak untuk berdagang. Itu tidak mudah untuk berpengaruh, tetapi dia berfokus dengan prinsipnya untuk tetap melayani. Ini sebagai panggilan dalam kehidupan kita. Nah, apa kata di dalam ayat 4 ini? Kata, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang telah dianugerahkan kepadamu dalam Kristus. Mengucap syukur karena Allah, karena berkat, karena sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Banyak hal yang membuat kita selalu terpengaruh dengan hal yang tidak baik. Kita sudah diberikan, malah kita tidak bisa. Kita sudah diberikan waktu, malah kita tidak bisa memahami. Kita tidak bisa menggunakannya, kita tidak bisa menikmati waktu sebentar. Tetapi kita tetap menyanyiakan, kebanyakan untuk menyanyiakan waktu. Nah, dalam hal ini perlu kita mengetahui betapa baiknya kita bersyukur atas panggilan dalam Kristus dan dapat kita implementasikan dalam diri kita sendiri. Bahwa panggilan dalam Kristus kita dapat syukuri dalam arti menerima keadaan baik maupun tidak baik. Kita bisa melihat panggilan kita di dalam 2 Timotius 4 ayat 2. Dia berkata bahwa yang pertama adalah bersyukur
karena kesempatan. Seperti di lagu rohani itu, hidup ini adalah kesempatan. Benar sekali, saudara. Hidup kita ini adalah hanya sementara. Sementara untuk hidup di dunia. Kita sudah diberkati oleh Tuhan, kita sudah dianugerahkan oleh Tuhan dengan berkat bermelimpah dengan kuasanya, sampai anaknya diberikan kepada kita untuk menembus dosa-dosa kita. Apa salahnya kita sebagai anak-anak saat ini memberikan waktu sementara untuk melayani Tuhan? Karena waktu yang kita di dunia ini banyak hal, karena kita terpengaruh dengan hal-hal lain. Apalagi zaman sekarang, banyak yang dipengaruhi dengan HP, permainan, segala macam, olahraga, dan apalah. Tetapi pada saat kita dipanggil untuk melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan lewat setiap perhambanya, disitulah kita mengambil suatu waktu yang tepat. Kalau masalah untuk tidak bisa, ya menurut saya kita itu masalah belakangan. Masalah untuk salah, takut diejek karena takut salah, malu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, jangan pernah ada kata hal itu. Orang-orang bisa menang, orang-orang bisa mengetahui segala sesuatu karena ia belajar dari segala sesuatu. Kesempatan adalah hal yang begitu baik. Kalau kita memiliki prinsip, tujuan, dan tekad untuk melakukannya, kalau kita tidak ada niat, ya boleh apa? Kan kita tidak bisa. Tapi kamu katakan bahwa gunakanlah waktu sebaik mungkin untuk memberikan yang terbaik bagi dirimu, bagi sesamamu, bagi keluargamu, dan terlebih untuk Tuhan. Yang kedua adalah bersyukur oleh karena panggilannya. Sebab tidak semua orang dipanggil dan semua dipilih, melainkan sebab banyak yang dipanggil, tetapi hanya sedikit yang dipilih. Coba Bang Faad bacakan di dalam Matius 22 ayat 14 kalau nggak salah. Itu sudah 20. Matius 22 ayat 14. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Iya, betul sekali. Iya. Dalam kehidupan kita, mungkin kita merasa bahwa saatnya kita memberikan waktu, tetapi kalau kita tidak dipilih, ya tentunya kita tergesa-gesa, tentunya kita memiliki kecenderungan. Kenapa dia bilang sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih? Kita semua anak-anak Tuhan, contohnya kita semua di dalam satu pulau Nias. Kita semua orang menjadi kepala desa, tidak semua orang menjadi camat atau bupati, gubernur, tetapi adalah di antara saudara kita, kaitan kita, teman kita, sahabat kita. Apakah kita tidak bisa bersyukur? Apakah kita tidak memahami panggilan kita? Tetapi jangan ada di situ hati untuk mempengaruhi, untuk tidak tidak enak. Tetapi kita harus memberikan dorongan, semangat untuk mendukung mereka. Ya, artinya meskipun secara fisik kita tidak bisa melakukan, tapi dengan doa, dengan dukungan, ya kita harus dukung, kita harus bersamanya, kita harus menyesuaikan. Itulah hal yang
menjadi bagi kita. Kita melakukannya. Meskipun kita berikan diri kita yang dipanggil, tetapi sahabat kita, orang tua, keluarga kita, saudara kita, itu menjadi dasar kewajiban kita kepada Tuhan. Ada juga yang saat ini kita sebagai anak Tuhan, banyak yang sekolah sekuler, tapi ada juga sekolah Alkitab. Nah, tidak semua, karena macam-macam. Karena ada banyak segala macam. Ada yang dipanggil untuk menjadi dokter, ada yang dipanggil untuk menjadi bidan, polisi, tentara, dan segala macam. Nah, hal itu kita perlu mengerti. Kita harus perlu memahaminya, bahwa berkat Tuhan, karunia Tuhan di dalam setiap kehidupan kita selalu menyertai kita. Nah, di dalam ayat 5 ini dikatakan, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Nah, dalam ayat tersebut timbul pertanyaan untuk kita tentang kasih karunia. Kira-kira kasih karunia apa yang diberikan oleh Allah bagi kita? Tentu kita tahu bahwa kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, Allah kita adalah Sang Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Itu anaknya yang tunggal atau Tuhan Yesus. Lalu berkahnya bagi kita apa? Yang memberkati kita. Dia datang di dunia untuk memanggil orang-orang yang terikat dengan segala keinginan duniawi, kembali lahir baru. Dan Ia akan membawa damai kepada kita semua. Dia rela berkorban bagi yang terpanggil, sampai Ia mati di kayu salib, turun ke dunia orang mati, kemudian bangkit kembali dan membawa kabar baik bagi kita. Dan kita harus di situ kita bersyukur bahwa oleh karena kemurahannya, oleh karena perbuatan yang ajaib, oleh karena hal yang telah Dia lakukan kepada kita di dunia ini, Tuhan begitu memberkatinya kepada kita. Sekarang kita waktunya untuk menerima apa yang Tuhan berikan kepada kita lewat karakter-karakternya Tuhan. Apakah kita tidak perlu bersyukur? Karena waktu yang Tuhan berikan kepada kita, kita tidak bisa menggunakan, kita tidak bisa meluangkan waktu kita untuk melayani Tuhan, untuk sebentar, atau kalaupun kita tidak ada kerja, ya kita harus melayaninya Tuhan. Kita tidak didorong untuk terus fokus kepada Tuhan. Enggak. Kalau itu kita didorong untuk fokus dengan Tuhan, kita barangkali saja kalau kaki kita dua ini berjalan, Tuhan, badan kita Tuhan, kaki kita Tuhan, tangan kita Tuhan, fokus dengan suatu apa kepribadiannya Tuhan. Ia menjadikan begitu kehidupan yang dapat Dia berkati kepada kita. Apa kata di dalam ayat 7-9? Dia berkata, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus. Nah, Dia berkata, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia. Karunia
ada banyak karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Ada banyak talenta, ada banyak segala macam. Ada yang orang yang bisa main musik, ada orang yang bisa main voli, main tenis, main segala macam. Tapi disitulah kita merasakan bahwa segala sesuatu itu adalah oleh karena Tuhan, oleh karena berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Sebuah talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah kita tidak bisa berikan itu kepada Tuhan untuk memuliakan namanya? Atau hanya kalau kita memiliki talenta, menyembuhkan diri di hadapan orang, supaya orang-orang yang di luar sana bisa megangkan diri, memegangkan diri kita sendiri, bukan untuk memuliakan nama Tuhan. Apa firman Tuhan berkata? Apapun yang kamu perbuat, berbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat 8 berkata, Ia juga akan menunggukan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Yang terakhir, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Oleh karena kesetiaan Tuhan, oleh karena berkatnya, oleh karena pemberiannya kepada kita, Ia setia. Ia setia dari waktu Ia datang ke dunia, jadi bayi, remaja, bahkan sampai dewasa. Tuhan begitu menyatakan betapa keratnya untuk menjadi hidup di dalam dunia ini, menjadi manusia, derita, bersabar. Kita harus merenungkan di dalam kehidupan kita. Kemudian inti dari ayat tersebut adalah tidak kekurangan atau kita bersyukur. Tak bercacat pada hari Kristus membawa kabar baik kembali kepada kita, memberikan ketetapan untuk beroleh karunia atau keselamatan bagi kita, yang selalu membangun persekutuan dengannya. Dan dikatakan bahwa Tuhan kita adalah setia. Tuhan itu setia untuk menolong kita, saudara. Tuhan itu setia menyertai kita kemanapun kita berada. Jadi jangan ada kata khawatir kalau kita kemana-mana, kita ditunjuk kemana atau dalam pelayanan, kita diberikan waktu untuk melayani. Jangan pernah khawatir, saudara. Jangan khawatir untuk melayani. Dalam kondisi apapun, kekurangan apapun, keterbatasan apapun, ingat kata Tuhan. Beban masalah yang saudara hadapi, ingat kata Tuhan. Kalau kita datang kepadanya, di dalam Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kita ini letih karena masalah. Kita ini letih karena suatu perkara yang kita temui kepada teman kita, sahabat kita, kasih kita, keluarga kita, memiliki rasa kelelahan, ketidaksabaran. Kita harus ingin supaya bertindak dengan kasar. Tidak. Kita harus memiliki kesabaran. Kita harus menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan itu memanggil kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kita sudah berbeban berat untuk melakukannya. Tetapi Dia berkata, marilah kepadaku. Mari kita bawa di hadapan Tuhan. Mari kita terus melakukan persatuan di hadapan Tuhan. Dan kita harus mengerti bahwa panggilan kita kepada Tuhan adalah suatu waktu yang hanya sebentar. Sementara kita di dunia ini melakukan segala pelanggaran kita. Banyak hal yang cenderung dengan hati Tuhan. Tapi kita tetap kembali kepada Tuhan. Mari kita tetap melakukan persekutuan yang terus menerus kepada Tuhan. Jangan pernah kita tinggalkan persekutuan kepada Tuhan. Mari kita merenungkan hidup kita dengan baik-baik. Apakah kita perlu bersyukur?
Apakah kita perlu syukuri panggilan Tuhan? Apakah kita bisa bersyukur dengan keadaan yang baik dan keadaan yang tidak baik juga? Ada senang, ada sedih, ada kekurangan, atau lebih, atau hidup kita yang saat ini banyak pengaruh, apalagi saat ini masa-masa pandemi, masa-masa kesulitan, masa-masa segala macam. Ada saat ini sekarang yang saya dengar itu katanya kalau naik motor nggak boleh pakai sandal jepit ya. Katanya bisa kakinya nanti bisa celaka kalau tiba-tiba ngerem, jadi bisa kakinya meleset di aspal. Itu aturan baru. Harus pakai sandal, harus nggak usah pakai sandal jepit, harus pakai sepatu. Apalagi mama-mama yang banyak belanja ke pasar, aduh, pakai sandal bisa aja nggak pakai sandal. Iya benar. Saya lihat di itu tadi saya ketawa. Ada mama yang pergi belanja dia pakai sepatu, aduh hai. Iya ya, ini menyindir peraturan ini sebenarnya. Bila tuh ada aja peraturan. Bukan ada sih, tapi melihat keamanan kita, keselamatan kita. Ya mungkin saja itu adalah anugerahnya Tuhan kepada setiap para pemimpin kita, pemerintah kita untuk menolong kita, untuk melepaskan kita dari segala sesuatu yang terjadi, yang belum terjadi. Makanya Tuhan taruh di hati seorang untuk menolong, untuk melakukannya, untuk untuk bertindak, untuk tidak harus berhati-hati. Benar juga. Kalau kita bawa motor, kalau tiba-tiba ngerem, apalagi kalau rame, hati-hati. Kecuali kalau sepatu ya masih lumayan bisa kuat kalau kita tahan. Jadi teman-teman, sebuah hiburan atau untuk kita pada ya, minta maaf teman-teman, jaringannya masih lelet-lelet, jadi ya namanya aja wifi ya sering melepaskan kerinduan. Ya teman-teman, sampai tadi saya sama bilang, orang itu selalu bersyukur. Tangan kanannya yang udah patah, dia ceritakan sama temannya, untung tangan kirinya belum patah. Itu masih untung. Setelah itu terjadi lagi, tangan kirinya patah. Dia bilang, wah teman kita ini sudah, ada orang kemarin yang sudah patah, tangannya sudah patah lagi. Masih untung ya, enggak patah kakinya. Malah masih untung katanya, masih untung. Ya sampai terus menerus orang mereka lihat
ada juga orang eh, yang tidak memiliki segala macam, tetapi dia memiliki tempat penginapan. Dia melihat orang-orang di luar sana yang sedang kelandangan, dia berpikir, syukur ya, untung meskipun saya miskin, tetapi saya memiliki tempat penginapan daripada orang-orang di luar sana memiliki hanya hidup di jalan. Tetapi orang juga yang hidup di jalan atau di gelandangan itu, yang biasanya pengalami itu, mereka juga bilang, wah kasihan banget ya orang seperti orang-orang yang nggak waras itu yang sedang tidur di jalan. Masih untung saya bisa tidur, bisa mencari tempat, bisa mencari tempat yang terlindung dari hujan atau kepanasan. Dia lihat orang yang seperti orang yang tidak waras itu, wah luar biasa. Dia bilang masih untung. Jadi hidup kita ini, orang yang bisa mengerti bahwa kita menyatakan dalam kehidupan kita bahwa kita harus bersyukur. Kita harus mengingat, kita harus mengerti bahwa panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita di dalam dunia ini, kita dipanggil, kita diberkati untuk selalu menerima kehidupan kita apa adanya. Kita harus menerima. Itu adalah sebagai kesimpulan untuk kita. Mari kita terus melakukan apa yang Tuhan melakukan. Mari kita terus mengingat panggilan Tuhan. Kita harus memahami panggilan Tuhan. Kita dipanggil Tuhan. Kita, kalau kita sudah dipanggil, diutus, kita melayani, bukan untuk dilayani. Artinya bahwa kita harus hidup kita harus menyatakan untuk memberikan hidup kita untuk melayani. Makanya jangan kagumi kalau di tempat pelayanan dibilang apa namanya, tidak semua sih tempat pelayanan disediakan untuk nafkah atau makanan ya misalnya. Ada juga yang diberikan tanpa, maksudnya masa sendirilah, buat sendiri gitu. Tapi di situ ya teman-teman, harus kita ingat bahwa panggilan kita melayani, bukan untuk melayani. Apa yang kita harus syukuri atas panggilan kita adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani. Karena hanya sebentar. Karena hidup kita hanya sebentar. Dalam firman Tuhan juga berkata, Yakobus 4 ayat 14 berkata bahwa hidup kita ini hanya seperti uap, sama seperti uap yang hanya sebentar hilang. Yakobus 4 ayat 14 saya bacakan untuk kita sebagai kesimpulannya. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar kelihatan lalu lenyap. Nah teman-teman, kita harus bisa merenungkan di dalam kehidupan kita bahwa hidup kita ini hanya sementara. Mari kita untuk melayani. Jangan sia-siakan waktu hanya sebentar. Itu teman-teman, pada malam hari ini demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Semoga pada malam hari ini firman Tuhan selalu diberkati oleh teman-teman, dan juga untuk kita terus melakukannya, dan segala keterbatasan kita dalam menyampaikan firman Tuhan, mohon supaya bisa kita memahaminya untuk bisa kita belajar bersama-sama. Itu saja firman Tuhan. Salam, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami pada malam ini, waktu yang Tuhan berikan kepada kami, kesempatan kami boleh merenungkan firman-Mu Tuhan di dalam hidup kami, di mana hidup kami Tuhan harus terus bersyukur atas panggilan, atas segalanya Tuhan berikan kepada kami, karena semuanya Tuhan boleh menjadi sesuai dengan kehendak Bapa di surga, sesuai dengan kehidupan kami Tuhan.
Segala itu Tuhan terus menjaga kami, menolong kami dimanapun kami berada Tuhan. Walaupun pelayanan kami Tuhan, ibu kami, pekerjaan kami, bahkan waktu akan berada dimanapun, Tuhan sertai mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Misalkan seluruh sesi kami berikut ini, kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.